Penasaran gimana cara praktis analisa fundamental saham ala profesional? Yuk kita bongkar bareng PT Alkindo Naratama. Kalau kamu investor pemula yang pengen ngerti laporan keuangan dan rasio saham, video ini pas banget buat kamu. Kita bakal kupas tuntas data terbaru Q3 2025 PT Alkindo Naratama dengan bahasa sederhana dan langsung ke inti, untuk bantu kamu paham kondisi perusahaan. Ingat ya, konten ini cuma buat edukasi, bukan rekomendasi beli atau jual saham. Semua data bisa berubah dan ada resiko, jadi selalu lakukan riset mandiri sebelum ambil keputusan investasi. Mulai dari pendapatan, PT Alkindo Naratama menunjukkan tren yang naik dari tahun ke tahun, hingga Q3 2025 mencapai sekitar 2.050 miliar rupiah. Laba bersih memang fluktuatif, sempat negatif di kuartal pertama dan keempat 2024, tapi kembali positif di Q3 2025. Ini artinya perusahaan ada tantangan, tapi juga ada peluang pemulihan. Pendapatan yang naik berarti permintaan produk masih kuat, walau laba sempat tertekan. Jadi penting untuk lihat lebih dalam faktor penyebabnya. Mari lihat margin keuntungan sederhana. GPM atau Gross Profit Margin sekitar 13% di Q3 2025, yang cukup sehat. Artinya, perusahaan masih dapat profit dari penjualan produknya. Operating Profit Margin sekitar 2,4%, agak tipis tapi positif. Artinya, operasi masih untung walaupun ketat. Net Profit Margin sangat rendah, cuma sekitar 0,1%. Ini tanda laba bersih perusahaan kecil sekali untuk tiap rupiah pendapatan. Jadi, profitabilitasnya sedang menantang. Perlu perbaikan agar laba bersih makin robust. Penjelasan keuangan. Posisi keuangan terlihat dari aset dan ekuitas yang besar, sekitar 2.000 miliar aset dan 1.045 miliar ekuitas di Q3 2025. Ini menandakan pondasi keuangan perusahaan cukup kuat. Liabilitasnya di bawah aset, jadi perusahaan nggak terlalu banyak utang dibanding aset. Neraca ini kasih gambaran modal yang kokoh sebagai basis bisnis, walau harus terus diwaspadai utang dan arus kasnya. Lihat debt to equity ratio di angka 56%. Artinya, untuk setiap Rp1.000 modal, perusahaan punya utang sekitar Rp560. Ini tergolong sedang dan masih di level aman, ngasih sinyal resiko utang cukup terkelola. Equity multiplier juga sekitar 2, artinya perusahaan pakai leverage sedang untuk tingkatkan return tapi tidak berlebihan, jadi resiko finansialnya masih terkendali. Kalau dari sisi manajemen, return on equity sekitar 4,7% dan return on assets 2,4% di Q3 2025. Ini cerminan kualitas pengelolaan modal dan aset. Angka ini belum tinggi, tapi positif, menandakan manajemen bisa hasilkan laba dari modal yang ada, walau masih ada ruang untuk efisiensi. Tren ROE dan ROA ini naik tipis dari beberapa kuartal sebelumnya, jadi semangat perbaikan terlihat. Nah, sebelum kita lanjut ke valuasi, kamu bisa dapat cheat sheet dari link deskripsi biar makin mudah pahami angka-angka ini. Sekarang kita bahas valuasi sederhana dari PE Band. PE atau Price to Earnings Ratio ini kadang tinggi, kadang negatif, karena laba bersih yang fluktuatif. Rata-rata PE perusahaan ini sekitar 34 kali, tapi bisa naik drastis sampai ratusan kali di beberapa kuartal. Artinya, pasar kadang sangat optimis atau pesimistis terhadap saham ini. Fair value PE ada di angka sekitar 38, jadi hati-hati jangan tergiur harga tinggi kalau profitabilitas belum stabil. PB Band yang biasanya menggambarkan harga relatif terhadap nilai buku juga menunjukkan volatilitas ekstrim, sama seperti PE. Dengan nilai fair value sekitar 38 dan margin keamanan negatif, ini menandakan valuasi saham cukup mahal atau tidak mencerminkan value sesungguhnya saat ini. Jadi untuk pemula, penting banget pahami dulu fundamental sebelum main di harga pasar. Kalau kamu mau saya analisiskan saham lain berikutnya, tulis namanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tonton video kami yang lain untuk tambah wawasan investasi kamu. Plus, download aplikasi investor lewat link di deskripsi untuk riset saham jadi makin mudah dan praktis.